Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan pimpin ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Silakan pimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa untuk pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Kita melakukan yang ini yang ke kemana? Amin. Amin Bu. Bagus, Ayo Bu. Adi, Ayo Bu. Nisa, Ibu ada Bu. oh Nisa Deje, maksudnya Nisa Deje, Ada Bu. ada dua Nisa di sini ya. Iya Bu. Satu lagi Nisa Dani, Ada Bu. kemudian Sabina, Ada Bu. Baki, Begina, Bu. Baki apa ya? Kita apa? Kalau mulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan tujuan pelaksana tujuan kita. Materi kita itu tentang batik. Jadi Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan pelajaran batik. Nah, yang pertama kita harus memahami tentang pengertian batik. Kedua, memahami tentang motif yang ketiga jadi tujuan pelaksanaan pada kita yang mana yang tentang pengertian batik sudah kita bahas di minggu lalu dan ini kita akan kita bahas di minggu kita akan bahas. Nah, hari ini kita berada tentang batik. Nah, itu makanya apakah kalian pernah melihat atau memakai pakaian batik di sini? Ada yang pernah? Saya Bu. Terima kasih saya Bu. Oh, iya. Jadi pembelajaran kita hari ini Ibu akan membahas tentang motif-motif batik dan juga langkah-langkah batik. Nah, coba Ibu ada tiga gambar. Nah, Ibu akan kasihkan gambar ini. Nah, menurut sudah dibalik sama dan ini, nah, kasih dulu. Dan ini termasuk motif batik sederhana di Nusantara. Nah, yang dimana ketika kita ini menggunakan alatnya yaitu tanding. Nah, jadi misalnya nih apa perbedaan antara lukisan batik 1, 2, dan 3? Ada yang tahu? Ibu. Perbedaan Nisa? Apa Nisa? Perbedaan antara 1, 2, 3? Pada gambar 1 itu berbentuk huruf SS Bu, memiliki keberanian maknanya. Terus gambar kedua bentuk awan berlapis-lapis atau melengkung. Terus gambar yang ketiga itu polanya berbentuk bulat simetris seperti pola salib Bu. Bagus sekali nih, ternyata bisa paham ya tentang materi yang ini. Siapa dong buka tulisannya? Bisa jawab Nah, lanjut ini apa yang terjadi jika generasi muda seperti generasi Gen Z nih. Nah, kalau dengan batik atau tidak boleh berbeda dengan batik, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Saya Bu. Apa Mas? Mungkin akan memberikan penilaiannya identitas kita bukan
budaya dan menjadikan putusnya generasi yang menjadi pengrajin batik. Jadi hebat sekali nih jawaban dari si Gogos, dan si Gogos luar biasa nih karena sudah bisa menjelaskan tentang apa yang menjadi kita kehilangan batik di Indonesia nih. Berarti kalau kehilangan batik berarti dia di Indonesia, berarti kita kehilangan identitas kita sebagai budaya di Indonesia seperti batik gitu. Nah, lanjut, ini menurut kalian nih apa langkah pertama kita dalam membuat batik? Ada yang tahu nih? Pertama, Adi bisa jelaskan? Mungkin Bu membuat desain atau pola, mendesain pola atau seks saja. Adi sudah membuat desainnya? Membuat pola dan desain. Baik sekali, kasih dulu aku. Pola tuh? Menurut kalian nih, kenapa kita harus belajar batik? Kalian tahu kenapa kita harus belajar batik di sekolah? Ya, bisa dijelaskan? Untuk melestarikan budaya dan mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan Bu. Itu suara dia lagi sirak ya, lagi lakunya. Itu lakunya dia. Tadi si Baki mengenai episode kreatif dan Baki. Kan dia terbagi di Baki. Nah, apa perbedaan antara Baki Parang dengan kamu? Ada yang bisa dijelaskan? Ibu tanya dulu, yang mana Bu motif parang itu Bu? Ini motif Parang, dan ini motif Anda bisa jelaskan mana nih? Parang itu samping-samping Bu dia. Bentuk apa dia? Bentuk kayak parang Bu. Apa sih? Perbedaan Ini nggak Baki parang dan tahu itu, kalau motif parang itu garisnya berbentuk diagonal seperti huruf S. Terus kalau motif tahu itu dia lingkarannya simetris. Benar, itu jawaban yang benar. Berarti Baki tak menyimak dari tadi. Tadi maksudnya ini tuh. Nah, itu kan kita sudah jelaskan tentang motif batik. Nah, itu mau kasih tahu yang langkah dalam membuat batik apa aja. Nah, ada ya? Nah, ada lagi. Langkah dalam berbatik. Pertama, kita membuat desain. Menentukan sketsa. Kedua, kita harus mengapain dulu. Bisa kain motif namanya kain batik Mori. Bisa dan ketiga kita harus mengenal apa itu motif batik. Tempatnya ini langkah-langkah kita dalam membuat batik. Ada yang tahu dari saya dijelaskan? Bapaknya langkah
pertama itu membuat desain kita atau menentukan sketsa. Lalu setelah menentukan sketsa itu kan kita udah menyiapkan kain batik itu. Lalu sketsa itu dipindahkan ke batik tersebut. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu motif yang kita bikin, tidak asal-asal aja. Terus kita saat membatik menggunakan cantik untuk melukis di kain itu. Lalu cantik itu dipakai dengan lilin malam biar terlihat bentuk motif dalam kain itu. Lalu habis kita mencanting, lalu pewarnaan. Setelah pewarnaan itu melorot. Yang mana melorot ini airnya itu direbus. Habis itu baru finishing. Setelah kainnya udah membentuk motif batik tersebut. Bisa jawabannya sangat tepat sekali. Kayaknya saya udah paham nih dari batiknya. Udah sampai di satu masalah namanya. Kasih dulu alatnya ya. Jadi bisa kan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membatik. Nah, itu penggunaannya nih, apa manfaat batik? Manfaatnya dari baru manfaat batik. Ibu, Apa lagi? bisa jadi baju, Lalu jadi celana. ya ada yang jangan ada kaidah ya. Ini ada dua contoh yang terkenal ini. Ini batik ini. Dan tahu ini batik apa ini? Enggak bu, bukan bu. Ya, hewan fauna, Bu. Yang benar nih. Percampuran fauna dan flora. Flora dan fauna Iya. yang paling dapat ini. Sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, ada yang bisa simpulkan apa aja yang Ibu bahas tadi. Ada yang tahu tentang sekilas tentang pengertian batik, terus sama motif-motif dan juga makanya apa aja ada tahu. Bisa? Baik, Bu. Pengertian batik itu mungkin yang saya tahu ini saja ya, Bu. Batik itu adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan cara dicanting atau diwarnai dengan warna tertentu atau cantik itu dengan lilin malam. Lalu langkah-langkahnya itu seperti tadi yang bisa jelaskan, bikin sketsa, terus menentukan motif, terus mencanting dengan lilin malam, terus menggunakan pewarnaan, melorot, dan finishing. Terima kasih sudah simpulkan pembelajaran hari ini. Terakhir sudah pembelajaran hari ini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, kasih kalian tugas besok bawa 3 sketsa alternatif batik, terserah sketsanya apa. Juga jangan lupa bawa itu apa namanya canting. Nanti kita akan coba praktek untuk minggu depan. Ibu, Apa lagi? cantik itu apa bu? Canting itu untuk bikin itu gambar, gambar di kain. Kira-kira juga. Yang itu. Sudah dijelaskan tadi kan bisa kamera. Oh siap. Silakan kalian nanti bawa tugas sketsa batiknya. Terus jangan lupa minggu depan kita praktek. Terima kasih terus kasih dengan Ibu Adili sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih bu.